Hai, jumpa lagi. Saya Solis Senem Nano dan NPM 212200052. Saya akan kembali membahas sebuah buku yang berjudul Memahami Politik. Buku ini ditulis oleh Ralam Surbakti dan diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Ada beberapa bab yang akan saya bahas pada buku ini. Yang pertama, bab 1, penduluan. Bagian pertama, pengantar. Tahun-tahun terakhir semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat di lingkungan manusia. Politik hadir di mana-mana. Sadar atau tidak, politik itu mempengaruhi kita sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok masyarakat. Karena itu, maka ahli Aristoteles mengatakan kepada kita bahwa politik merupakan master of change. Kenapa dikatakan master of change? Karena dimensi politik merupakan dimensi terpenting sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Lalu mungkin ada di antara kita yang bertanya tentang apakah politik itu atau politik itu apa? Mari saya mengajak kita semua untuk membahas politik. Pertama, kita akan membahasnya pada konsep politik. Konsep yang pertama itu, politik ialah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Yang kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber yang dianggap penting. Bagian ketiga, kelembagaan. Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, politik Weber merupakan persaingan untuk membaik kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Menurutnya, negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret dan dia membatasi pengertian sebagai semata-mata paksaan fisik yang digunakan untuk menekan masyarakat agar taat. Ada 3 ciri aspek negara menurut Max Weber. Pertama, berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda seperti jabatan, peranan, dan lembaga-lembaga yang semuanya mempunyai tugas yang jelas batasannya. 2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Dalam hal ini, untuk melaksanakan kewenangan, maka negara menggunakan aparatnya seperti polisi, tentara, maupun lembaga kemasyarakatan. Ketiga, kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Akan tetapi, dewasa ini para ilmuwan politik tidak lagi menggunakan konseptualisasi itu sebab mereka pendapat politik merupakan gejala serba hadir dalam masyarakat apa saja yang tidak terbatas pada masyarakat negara atau negara modern. Mereka menganggap bahwa pendapat dari Weber itu terlalu sempit untuk menunjukkan ciri-ciri dari suatu negara yang baru merdeka. Masyarakat yang baru merdeka cenderung belum memenuhi ciri-ciri negara modern. Hal ini disebabkan oleh yang pertama itu belum ada diferensiasi, struktur, dan spesialisasi peranan yang jelas. Biasanya yang terjadi seperti kepala suku berperan sebagai ketua adat dan pemimpin agama maupun sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua,
tidak memiliki struktur yang memonopoli kewenangan dalam menggunakan paksaan fisik, sebab kekuasaan terpancar atau terdistribusi pada seluruh anggota masyarakat. Ketiga, batas wilayah masyarakat belum jelas, sebab penduduk cenderung berpindah, termasuk masyarakat yang tidak suka lagi terhadap pemimpin masyarakat setempat. Bagian keempat, kekuasaan. Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuatan itu ditemukan. Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat dasar, dan ruang lingkup, dan hasil kekuasaan. Konsep politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan juga memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama, konseptualisasi tersebut tidak membedakan kekuasaan yang beraspek politik dari kekuasaan yang tidak beraspek politik. Misalnya, kemampuan para kiai atau pendeta untuk mempengaruhi jemaah agar melaksanakan ajaran agama tidaklah beraspek politik. Kedua, kekuasaan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Selain kekuasaan, ilmu politik masih memiliki konsep lain seperti kewenangan, legitimasi konflik, konsensus kebijakan umum, integrasi politik, dan ideologi. Bagian kelima, fungsionalisme. Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menurut para ilmuwan dari kacamata fungsional, politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Di antara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional yang mempelajari gejala politik ialah David Aston dan Harold Laswell. Aston merumuskan politik sebagai the authoritative allocation of values for a society, atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa kegiatan mempengaruhi atau mendukung, mengubah, menentang proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sementara menurut Laswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah who gets what, when, how, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapatkan apa artinya mendapatkan nilai-nilai. Kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seorang mendapatkan nilai-nilai. Yang dimaksud dari nilai-nilai fungsionalisme yang sudah disampaikan Aston dan Laswell yaitu nilai-nilai yang diinginkan atau dikejar oleh manusia. Itu bisa dapat berupa abstrak dan juga konkret. Nilai-nilai abstrak seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan, dan nasionalisme. Sedangkan nilai-nilai konkret seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana perhubungan, dan komunikasi.
Ada pula kelemahan dari pandangan fungsionalisme. Yang pertama itu, fungsionalisme ialah menempatkan pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbanyak dari kebijakan umum. Yang kedua, fungsionalisme mengabaikan kenyataan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan sendiri, baik berupa kepentingan melekat pada lembaga pemerintah atau yang mewakili kepentingan umum, maupun kepentingan para elit yang memegang jabatan atau melaksanakan peranan. Dan kelemahan fungsional ketiga itu cenderung melihat nilai-nilai secara instrumental, bukan sebagai tujuan seperti yang ditekankan dari pandangan klasik. Sekian dan terima kasih.